Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya Dian Kusumawardani akan memberikan penjelasan terkait penelitian yang kami lakukan, saya dan rekan saya Anggun Wulandari, dengan judul penerapan Bivariate Generalized Poisson Regression untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kematian bayi dan ibu di Kabupaten Jombang. Sebenarnya penelitian ini yang kami laksanakan di tahun ini effortnya lebih karena terdampak dengan adanya pandemi dibandingkan yang penelitian tahun kemarin. Tapi alhamdulillah semua luaran yang kami janjikan di proposal terpenuhi, ditambah juga dengan luaran tambahan. Berikut akan saya jelaskan tentang penelitian saya. Ini angka kematian bayi dan kematian ibu merupakan salah satu indikator yang penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Kabupaten Jombang memiliki angka kematian bayi dan ibu yang lumayan tinggi pada rentan waktu 2017 sampai 2018 di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini. Selanjutnya, analisis regresi bertujuan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel yang terdiri dari variabel prediktor, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan variabel respon, yaitu variabel yang dipengaruhi. Kemudian variabel responnya itu pada penelitian ini adalah diskrit, sehingga yang merupakan data akon, yaitu data yang non-negatif yang menyatakan banyak kejadian dalam interval waktu, ruang, atau volume tertentu. Dan peristiwa tersebut jarang sekali terjadi dalam suatu ruang sampel yang besar, sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi Poisson. Kemudian selanjutnya, analisis regresi mempunyai asumsi bahwa rata-rata dan ragam sama. Akan tetapi apabila asumsi ini tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kesimpulannya tidak valid, sehingga membutuhkan alat analisis yang lebih cocok dibandingkan dengan analisis regresi Poisson. Dan pada penelitian ini variabel responnya itu lebih dari satu, sehingga kenapa menggunakan bivariate, karena variabel responnya lebih dari satu, generalized Poisson regression, untuk menangani atau memodelkan apabila asumsi ragam dan rata-rata dan ragamnya tidak sama. Kemudian selanjutnya, deskripsi dan spesifikasi metode. Distribusi Poisson adalah suatu distribusi untuk data peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, yakni kejadian bergantung pada interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel berdata diskrit dan antar variabel prediktor saling bebas. Berikut ini hasil dari uji model bivariate generalized Poisson. Model bivariate generalized Poisson regression adalah model regresi yang dapat digunakan untuk memodelkan data dengan dua variabel terikat yang memiliki korelasi. Variabel terikat berupa data count yang tidak memiliki nilai nol berlebih. Model ini merupakan pengembangan dari model generalized Poisson regression yang digunakan untuk memodelkan data dengan satu variabel terikat berupa data count. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu di Kabupaten Jombang tahun 2018. Berdasarkan hasil pengujian ini, maka variabel bebas yang signifikan untuk jumlah kematian bayi yaitu yang pertama, variabel persentase persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, variabel ibu hamil mendapatkan tablet zat besi. Yang ketiga, persentase komplikasi. Ini yang ketiga ya. Komplikasi kebidanan yang ditangani. Sedangkan yang keempat
Persentase ibu hamil melaksanakan program keempat. Dan yang kelima, persentase bayi dengan berat di bawah minimal. Sedangkan untuk model yang kedua, yaitu jumlah kematian ibu, variabel yang signifikan itu variabel yang kedua, variabel persentase komplikasi kebidanan yang ditangani, dan variabel persentase ibu hamil melaksanakan program K4. Ketiga dan keempat. Tuh. Selanjutnya ini dokumentasi untuk pengujian metode. Jadi saya mendapatkan data dari profil kesehatan Kabupaten Jombang karena sebenarnya saya ingin mengambil data langsung untuk tahun 2019 karena pandemi. Jadi datanya menggunakan data tahun 2018. Kemudian ini diskusi dengan ketua kelompok dan ini anggota kelompok. Untuk luaran ini pelaksanaan seminar nasional secara daring, sedangkan ini untuk buku ISBN-nya sudah terpenuhi. Kemudian ini judul penelitian penerapan bivariate generalized Poisson regression untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kematian bayi dan ibu di Kabupaten Jombang. Ini TKT-nya yaitu TKT 3, TKT yang saya targetkan 3. Kemudian luaran yang dijanjikan, yang pertama untuk luaran wajibnya itu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 6 accepted, jadi diterima. Terus buku referensi ber-ISBN. Sebenarnya jurnal tujuan saya ini, tapi karena terhalang oleh waktu terbit, jadi saya ini Sinta 5 ya. Tapi kemudian saya alihkan ke Universitas Pegri Banyuwangi Sinta 4. Kemudian untuk buku ini sudah tercapai semua luaran wajib. Berikut akan saya tampilkan untuk luarannya. Ini luaran wajib. Luaran wajib yaitu artikel yang dipublish ini belum dipublish sih, tapi sudah accepted. Ini artikelnya. Judulnya ini pemodelan negatif binomial regression pada data jumlah kematian bayi di Kabupaten Jombang. Kemudian ini letter of acceptance-nya. Ini surat pernyataan artikel diterima. Ini sudah diterima artikel saya. Ini. Kemudian selanjutnya ini luaran wajib sudah terpenuhi. Kemudian untuk luaran tambahan buku referensi, ini surat keterangan terbit bahwa buku saya sudah saya buat dan sudah diterbitkan. Kalau ini adalah ISBN, nomor ISBN-nya sudah keluar. Ini buku. Kemudian selanjutnya cover. Ini cover buku. Jadi bukunya sudah alhamdulillah sudah kami cetak. Cover depan, cover belakang, dan sudah kami kirimkan ke Perpusnas dan Perpusda. Selanjutnya ini luaran tambahan selain buku, kami juga melaksanakan seminar nasional. Ini letter of acceptance-nya untuk seminar nasional tanggal 19 Juni 2020. Ini pelaksanaannya secara daring. Jadi ini nama saya ada ya. Jadi saya mengikuti seminar ini mulai dari awal dan sampai akhir. Kemudian ini bukti bahwa sertifikat saya telah mengikuti dan proceeding. Di artikel saya dimasukkan dalam proceeding. Ini judul seminar nasional sains dan pendidikan sains 12 tahun 2020. Revolusi pendidikan sebagai momentum kemajuan sains dan pendidikan di ini. Saya mengikuti seminar ini di Universitas Kristen Satya Wacana. Ini untuk daftar isinya artikel saya di sini. Ini artikelnya sudah dimuat di proceeding berupa buku. Pemodelan generalized Poisson regression pada kasus overdependence data kematian bayi. Ini sudah luaran tambahan selain buku referensi. Saya mengikuti seminar nasional dan artikelnya menjadi pemakalah dan artikelnya sudah dimasukkan pada proceeding. Kemudian selanjutnya saya mendaftarkan HKI untuk buku dan artikel. Jadi HKI buku ini sudah saya daftarkan HKI-nya. Ini buktinya ada surat pencatatan cipta, dan untuk artikelnya juga sudah saya HKI-kan.
Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang penelitian saya pada tahun 2020 ini. Eh, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Ristek BRIN yang telah membantu pendanaan pada penelitian tahun ini, dan juga pada LPPM Unwaha yang sangat-sangat membantu, dan pada rekan-rekan sejawat yang juga banyak membantu dan kami saling bertukar informasi. Terima kasih untuk segenap pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dosen pemula pada tahun 2020 ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.